Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau cerita tentang seorang nabi yang luar biasa bijaksana. Namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi sebelum jadi nabi, beliau punya rasa ingin tahu besar sekali. Yuk kita ikuti perjalanan hati Nabi Ibrahim kecil. Di sebuah kota jauh bernama Babylon, semua orang menyembah patung. Patung besar, patung kecil, patung dari kayu, patung dari batu, bahkan ada patung setinggi rumah. Mereka memberi nama pada patung-patung itu dan memohon seperti patung itu bisa mendengar. Ibrahim kecil memperhatikan semua itu. Matanya bulat penasaran. Di hatinya bertanya, benarkah batu ini bisa mendengar? Benarkah kayu ini bisa menolong? Ayahnya sendiri membuat patung-patung itu. Setiap hari, Ibrahim melihat ayahnya mengukir wajah, mata, dan mulut pada batu. Tapi Ibrahim kecil mulai merasa ada yang tidak benar di kota itu. Pada suatu malam, Ibrahim kecil duduk di ladang. Angin sepoi-sepoi, rumput bergoyang pelan. Tiba-tiba di langit muncul bintang besar berkilau. Indah sekali. Ibrahim kagum. Wah, mungkin itu Tuhanku, pikir Ibrahim. Tapi tak lama kemudian bintang itu menghilang, semakin kecil dan lenyap di telan langit. Aku tidak suka pada yang tenggelam. Tuhan tidak mungkin hilang. Ia menatap langit lagi. Malam berikutnya, langit gelap tiba-tiba diterangi bulan besar bulat sempurna. Warna putih susu, cahayanya menyinari tanah dan pepohonan. Ibrahim kecil berdiri kagum. Mungkin ini Tuhanku. Ia memandangi bulan sepanjang malam. Tetapi menjelang pagi, bulan pun tenggelam. Menghilang seperti bintang yang menghilang tidak pantas disembah. Tuhan pasti lebih hebat dari bulan. Ibrahim makin penasaran. Siapa sebenarnya pencipta segala ini? Hari siang datang. Matahari bangun dari timur. Naik semakin tinggi. Panasnya terasa di kulit. Ibrahim terpesona. Wah, ini lebih terang dari semuanya. Ia mengira mungkin matahari Tuhannya. Tapi saat senja, matahari pun turun perlahan dan hilang di balik pegunungan. Langit berubah jingga, lalu gelap. Dan Ibrahim berkata lembut, kalau matahari bisa hilang, berarti ia bukan Tuhan. Ibrahim tahu semakin banyak. Bintang, bulan, matahari, semua diciptakan sesuatu yang lebih besar. Ibrahim melihat daun-daun bergerak. Siapa yang menggerakkan angin? Ia menatap sungai yang mengalir. Siapa yang membuat air terus berjalan? Ia mendengar suara burung pagi. Siapa yang mengajarkan mereka berkicau? Tiba-tiba hati Ibrahim terasa sangat terang, seperti lampu dinyalakan di dalam dada. Ia berkata dalam hati, pasti ada Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan semuanya ini. Ia belum tahu namanya, tapi ia yakin Allah itu satu, hidup, tidak pernah tidur atau hilang, tidak berubah, dan selalu ada. Ibrahim pulang dan melihat ayahnya membuat patung. Dengan suara manis, ia bertanya, ayah, mengapa ayah membuat patung? Mengapa orang-orang menyembah benda yang ayah buat sendiri? Ayahnya tersenyum tipis dan menjawab, ini tradisi nak. Orang-orang percaya mereka bisa membantu. Tapi Ibrahim kecil tak puas. Bagaimana mungkin sesuatu yang dibikin manusia bisa jadi Tuhan? Ia memikirkan itu lama sekali. Suatu hari, Ibrahim melihat orang-orang membawa makanan untuk patung. Lalu, mereka pergi meninggalkan persembahan. Ibrahim mendekat. Patung itu
diam saja. Wahai patung, kenapa tidak makan? Tentu saja, patung tetap diam. Ini bukan Tuhan. Tuhan pasti Maha mendengar. Pada suatu malam yang sangat tenang, Allah memberikan hidayah ke hati Ibrahim. Aku tidak menyembah bintang, atau bulan, atau matahari. Aku hanya menyembah Allah, pencipta langit dan bumi. Seandainya kalian ada di sana, kalian akan melihat senyum kecil muncul di wajahnya. Itulah kisah Nabi Ibrahim kecil, anak cerdas yang tak mau ikut salah. Pesan buat kita, berpikir sebelum percaya sesuatu. Jangan ikut-ikutan, cari kebenaran. Allah itu satu-satunya Tuhan. Keimanan itu hadiah di hati. Terima kasih sudah mendengarkan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.